Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Semoga saja semua dalam keadaan baik-baik saja. Para pecinta misteri yang berbahagia, pada perjumpaan kali ini kami hadirkan sebuah cerita berjudul Lina, Penumpang Malamku. Sebelum lanjut pada kisahnya, untuk yang belum subscribe, silahkan berikan subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih. Dan sekarang kita lanjut ke ceritanya. Selamat mengikuti. Menjelang malam, semua saudara Pak Saroni pun pulang. Mereka tinggal di desa sebelah yang jaraknya sekitar 2 km dari tempat Pak Saroni tinggal. Hanya emak yang tidak ikut pulang, sedangkan bapak pulang karena besoknya harus bekerja di sawah. Mak tidak apa-apa kalau di sini. Gak bantuin bapak besok? Tanya Pak Saroni pada Mak. Biarlah, sawah apa kata bapak. Mak mau di sini dulu nemenin Sugi. Uti tidur sama Sugi ya. Sugi sangat senang mendengar utinya mau menginap di rumahnya. Iya, Uti temenin Sugi bobo ya. Spontan Sugi bersorak. Hore! Pak Saroni begitu gemas dengan tingkah Sugi yang langsung bergelayut manja kepada utinya. Ya sudah, jangan malam-malam tidurnya. Besok Sugi sekolah, ujar Pak Saroni yang langsung dibalas dengan sikap hormat oleh Sugi. Tangannya diangkat di depan dahi sambil memonyongkan bibir. Pak Saroni dan Bu Sri Astuti pun tertawa melihat tingkah anak mereka yang sangat lucu itu. Pak Saroni seketika terbangun karena mendengar benda terjatuh dari arah dapur. Bu Sri Astuti masih terlelap. Nampaknya ia tak mendengar suara yang begitu keras barusan. Pak Saroni masih mencoba mengumpulkan kesadarannya. Kepalanya agak pening karena kaget mendengar suara keras barusan. Terdengar suara air dari dalam kamar mandi, seperti suara orang sedang menyirami lantai menggunakan gayung. Pasti itu emak sedang di kamar mandi, pikir Pak Saroni. Pak Saroni melihat jam dinding kamarnya, masih jam 2 dini hari. Pak Saroni kembali merebahkan tubuhnya, namun masih belum terpejam. Suara air masih terdengar. Semakin lama, semakin cepat jedanya, bahkan semakin keras. Seakan-akan memang sengaja air itu dijatuhkan dengan keras. Pak Saroni mulai merasa aneh. Apa yang emak lakukan di kamar mandi? Batin Pak Saroni namun masih tetap rebahan sambil mendengarkan suara air di kamar mandi. Air itu kini seperti sengaja dilempar ke atas hingga mengenai langit-langit kamar mandi dan mengenai pintu kamar mandi yang terbuat dari seng, hingga suaranya terdengar begitu jelas dari kamar Pak Saroni yang memang berdekatan dengan dapur dan kamar mandi. Mendengar itu, Pak Saroni langsung turun dari tempat tidur tanpa membangunkan Bu Sri Astuti. Pak Saroni langsung menuju dapur, berjalan tertatih sambil menghidupkan lampu di dapur. Namun setelah memencet saklar, lampu dapur tak kunjung hidup. Hingga beberapa kali memencet, tetap saja lampu masih mati. Mungkin lampunya memang sudah waktunya untuk diganti, pikir Pak Saroni. Mak, panggil Pak Saroni, namun tak ada jawaban dari dalam kamar mandi. Mak di kamar mandi, panggil Pak Saroni sekali lagi. Masih hening, tak ada suara dari dalam kamar mandi. Bahkan suara air di kamar mandi yang sedari tadi terdengar pun sudah tak ada lagi. Pak Saroni terus berjalan ke kamar mandi. Walau suasana dapur gelap, tapi Pak Saroni masih bisa melihat jelas. Pak Saroni menggedor-gedor pintu kamar mandi, namun tak ada yang merespon.
Akhirnya Pasaroni membuka pintu kamar mandi dan tidak ada orang di dalamnya. Tanpa sadar, di belakang punggung Pasaroni ada sesosok wanita berambut panjang bergelantungan. Mukanya sangat pucat. Akhirnya Pasaroni menutup lagi pintu kamar mandi. Apa aku salah dengar ya? Tapi suara air barusan sangat jelas, pikir Pasaroni dan hendak pergi ke kamarnya lagi. Sesosok wanita bergelantungan itu sudah menghilang saat Pasaroni berbalik badan. Tapi semilir angin tiba-tiba menerpa Pasaroni. Rasa merinding langsung terasa oleh Pasaroni. Bau wangi melati dan kenanga pun menyengat. Suara tangisan lirih membuat Pasaroni urung melangkahkan kakinya. Pasaroni menoleh ke arah sumber suara di meja makan. Seketika, Pasaroni terkejut ada seorang wanita tepat di hadapannya ketika Pasaroni menoleh. "Siapa kamu?" Karena saking kagetnya membuat Pasaroni sedikit berteriak dan bergeser agak menjauh dari wanita itu. "Pasaroni lupa sama Rina." Sambil terus mendekat, Rina seperti menyeringai. Matanya begitu tajam menatap Pasaroni. Pasaroni hanya bisa terpaku. Mulutnya seperti terkunci. "Sudah disampaikan maaf Rina pada Bapak Rina." Suaranya tajam. Rina terus mendekat dan Pasaroni tak bisa menghindar. Sejurus kemudian, tangan Rina sudah tepat berada di leher Pasaroni dan mulai mencengkeram. Pasaroni hanya bisa berdoa dan bersolawat dalam hati. Mata Rina melotot hingga bola matanya keluar satu persatu. Kulit pucat itu terkelupas dan jatuh ke lantai. Darah mengalir bersamaan dengan daging yang terus berjatuhan. Seketika bau anyir menyengat. Pasaroni tak tahan melihat hal mengerikan itu. Dia hanya bisa memejamkan matanya, namun suara daging yang berjatuhan itu masih terdengar di telinga Pasaroni. Cengkeraman Rina masih terasa, bahkan semakin kuat hingga Pasaroni terbatuk-batuk dan sulit untuk bernafas. Pasaroni berusaha untuk berteriak, namun sangat sulit. Akhirnya, Pak Saroni hanya bisa pasrah dan terus beristighfar menyebut nama Allah. Tiba-tiba, bahunya seperti ada yang mengguncang. Pak Saroni membuka matanya. "Bapak?" Ternyata Bu Sri Astuti mencoba membangunkan Pak Saroni dari mimpi buruknya itu. Nafas Pak Saroni masih terengah-engah. Keringat menetes dengan deras. Bu Sri Astuti memberikan air minum kepada Pak Saroni yang langsung diteguk oleh Pak Saroni. Pak Saroni sangat bersyukur karena dia hanya bermimpi buruk. Pak Saroni masih mengerjap-ngerjapkan matanya. Sisa air dalam gelas itu ia habiskan dengan sekali teguk. Keningnya dipenuhi oleh peluh yang menetes. Nafasnya benar-benar tak beraturan. Rasa sakit di lehernya pun masih terasa. Pasaroni masih diam, tak berkata apa-apa. Tatapannya pun kosong. "Bapak mimpi buruk ya?" Bu Sri Astuti terlihat cemas. Sedangkan yang ditanya hanya mengangguk tanpa menoleh. "Jam berapa sekarang, Bu?" Akhirnya, Pasaroni mengeluarkan suara walau sedikit lirih. "Jam 2 dini hari. Bapak tidur lagi saja," ajak Bu Sri Astuti. Pasaroni pun merebahkan diri lagi, namun masih belum bisa memejamkan matanya. Namun netranya menangkap sesuatu di antara pintu kamar yang sedikit terbuka itu. Sesosok wanita berambut panjang
tengah berdiri sambil memperhatikan Pak Syaroni dengan sorot matanya. Bibirnya menyeringai. Pak Syaroni tak bisa berkata-kata. Mulutnya seakan terkunci dan dadanya terasa sesak. Pak Syaroni memilih untuk memejamkan matanya dan berharap apa yang dia lihat saat ini hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir setelah terbangun esok. Pak Syaroni terbangun dari tidurnya untuk kesekian kalinya. Pak Syaroni bersyukur karena masih bisa bangun lagi dari tidurnya. Pak Syaroni melihat jam di dinding kamarnya. Sudah jam 7 pagi. Itu artinya dia tidak sholat subuh tadi pagi. Istrinya sudah tidak ada di sampingnya. Kenapa istrinya tidak membangunkannya saat sholat subuh tadi? Pikirnya. Akhirnya Pak Syaroni berusaha bangun dan turun dari tempat tidur walau kepalanya sedikit pening. Entah kenapa tubuhnya begitu sangat lemas. Pak Syaroni berjalan menuju dapur. Sepertinya istri dan emaknya sudah beraktivitas di sana. Sesampainya di dapur, Pak Syaroni melihat istrinya mencuci piring dan alat dapur bekas memasak. Sedangkan emaknya sedang menata masakan di atas meja makan. Melihat Pak Syaroni berdiri dengan rambut acak-acakan, emak menghentikan aktivitasnya. "Kamu sudah bangun, Ron?" Yang ditanya hanya diam, kemudian menguap. "Kenapa aku tidak dibangunkan sholat subuh?" Sepertinya Pak Syaroni sedikit kesal karena tak dibangunkan tadi. "Barusan ibu mau bangunin, tapi badan bapak demam, jadi ibu gak tega mau bangunin." Jelas Bu Sri Astuti tanpa menoleh. Sepertinya ada nada sedikit kaku dari gaya bicara Bu Sri Astuti, tapi Pak Syaroni tak memperdulikannya. "Sugi sudah berangkat sekolah?" "Sudah, barusan diantar sama Pak Udin." Pak Udin adalah tukang ojek tetangga mereka. Karena jarak sekolah Sugi lumayan jauh kalau ditempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya setiap hari Sugi diantar oleh Pak Syaroni. Tapi karena Pak Syaroni tidak enak badan, jadi Bu Sri Astuti memanggil tukang ojek untuk mengantar Sugi. Nampaknya Bu Sri Astuti masih enggan untuk menoleh pada suaminya, tapi masih mau menjawab walau dengan nada sinis. Pak Syaroni masih diam, tak menanggapi ucapan istrinya yang terkesan kaku itu, walau sebenarnya di hatinya bertanya-tanya dan mengingat kesalahan apa yang mungkin tanpa dia sadari. Akhirnya Pak Syaroni kembali ke kamar untuk merebahkan diri karena kepalanya sedikit pusing dan demam. "Kamu tidak sarapan, Ron?" Sepertinya emak tidak memperhatikan kalau anak dan menantunya itu sedang perang dingin. Jadi emak biasa saja menanggapi obrolan tadi. "Nanti saja, Mak. Saya mau istirahat dulu." Pak Syaroni pun berlalu ke kamarnya. "Kamu antar saja sarapan Syaroni ke kamar, Sri. Biar emak yang terusin cuci piringnya." "Iya, Mak." Akhirnya Bu Sri Astuti mengantarkan sarapan suaminya itu ke kamarnya. Sesampainya di kamar, wajah Bu Sri Astuti masih ditekuk dan tidak berbicara sepatah kata pun. Pak Syaroni yang tidak tahan dengan sikap istrinya itu lantas bertanya, "Ibu sepertinya marah sama Bapak. Sekarang Bapak jelasin sama Ibu, kenapa Bapak nyebut-nyebut nama Rina tadi?" "Kapan?" Pak Syaroni terkejut. "Tadi Bapak ngigau, nyebut nama Rina." Wajah Bu Sri Astuti masih cemberut. Oh, Pak Syaroni berpikir sejenak. Bagaimana caranya menjelaskan kepada istrinya? Cukup lama tak ada yang memulai untuk berbicara.
hanya terdengar suara sendok yang beradu dengan piring, dan Bu Sri Astuti mulai menyuapi suaminya itu. Walau sedikit kecewa, namun dia masih perhatian karena bagaimanapun suaminya itu sedang tidak enak badan. "Bu, Rina datang ke mimpi Bapak." Sangat hati-hati Pak Saroni mencoba menjelaskan kepada istrinya. "Rina siapa?" Masih dengan nada dingin. "Penumpang yang dulu Bapak antar ke kampung Ciletuh, yang membuat Bapak tidak pulang selama 3 hari itu." Seketika, raut wajah Bu Sri Astuti menjadi cemas. Bu Sri Astuti masih ingat betul bagaimana kejadian tempo dulu yang membuat suaminya tidak pulang itu. Bahkan ada sedikit rasa trauma di hatinya. Dia meminta Bapak untuk datang ke rumahnya, menemui orang tuanya. "Untuk apa, Pak?" Bu Sri Astuti semakin tidak sabar dan perasaannya pun mulai tidak enak. "Ibu sabar dulu. Bapak hanya akan menyampaikan pesan Rina kepada orang tuanya." "Jangan, Pak. Ibu nggak mau Bapak ke kampung itu lagi. Ibu takut." Bu Sri Astuti benar-benar trauma. "Baiklah, kalau Ibu tidak mengizinkan, Bapak tidak maksa, Bu." Pak Saroni hanya bisa menuruti kemauan istrinya itu. Menjelang sore, Bu Sri Astuti mulai membersihkan rumahnya. Mulai dari menyapu rumah dan menyapu halaman, karena hari ini dia libur tidak berjualan. Sedangkan emak memandikan cucunya. Maklum, kalau sudah ada utinya, Sugi terkesan manja. Segalanya minta dilayani, dari makan sampai mandi. Sedangkan Pak Saroni sudah mulai merasa lebih baik. Kepalanya sudah tidak pusing lagi. Waktu sudah hampir maghrib. Bu Sri Astuti keasikan bersih-bersih rumah hingga dia lupa belum mandi sore. Hingga azan maghrib berkumandang, dia akhirnya segera mandi karena sebentar lagi mau melaksanakan sholat maghrib. Di dalam kamar mandi, Bu Sri Astuti mulai melakukan ritual mandi dari menggosok gigi dan bersabun. Tak lupa juga mencuci muka dengan sabun. Ibu Sri Astuti melakukan ritual mandi sambil bersenandung kecil. Namun tiba-tiba matanya perih. Sepertinya busa sabun masuk ke dalam matanya. Bu Sri Astuti mencoba meraba-raba untuk mencari gayung, namun tidak ditemukan. Matanya kini semakin perih, namun tiba-tiba Bu Sri Astuti seperti menyentuh sesuatu yang lembek dan agak basah. Bu Sri Astuti terkejut dan agak jijik dengan apa yang dia pegang. Karena penasaran, Bu Sri Astuti berusaha untuk membuka matanya. Alangkah terkejutnya Bu Sri Astuti. Seraut wajah busuk, penuh belatung, tepat di depan wajahnya. Spontan saja, Bu Sri Astuti berteriak sambil menutup matanya lagi. "Jangan halangi Pak Saroni." Bu Sri Astuti mendengar sosok itu bersuara lirih. Bu Sri Astuti hanya bisa berteriak lagi. Kemudian seperti ada yang menampar pipinya. Bu Sri Astuti langsung terjembab dan pingsan. Malam semakin larut. Suasana perkebunan Sengon begitu gelap dan mencekam. Hanya sinar bulan yang menerangi malam itu. Bu Sri Astuti berjalan tertatih. Entah di mana ia sekarang. Seperti di sebuah kebun yang sangat luas. Di sana-sini hanya terlihat pepohonan. Ia juga bingung kenapa dirinya bisa ada di sini. Kemana anak serta suaminya berada? Samar-samar ia mendengar suara tangisan begitu lirih dan memilukan. Bu Sri Astuti mencari sumber suara itu, nampak dari kejauhan. Seorang wanita tengah duduk bersimpuh sambil memeluk kakinya. Bu Sri Astuti pun menghampirinya.
Permisi, maaf, boleh aku duduk di sebelahmu? Mendengar suara Bu Sri Astuti, wanita itu pun menghentikan tangisnya dan mengangkat wajahnya. Wajahnya terlihat pucat diterpa sinar bulan. Bu Sri Astuti terkejut melihat wajah ayu itu nampak sembab karena terlalu lama menangis nampaknya. "Apa kau punya masalah?" tanya Bu Sri Astuti lagi, merasa kasihan kepada wanita muda yang sedang menangis itu. Bu Sri Astuti mendekati wanita itu dan duduk bersimpuh di sebelahnya. "Sebenarnya ini tempat apa ya? Aku belum pernah ke sini sebelumnya," ujar Bu Sri Astuti, meski kini dia merasa bingung dan frustasi karena berada di tempat asing. Tapi setidaknya kini dia memiliki teman untuk berbicara. Walau agak aneh juga, ada wanita menangis di tempat seperti ini. Atau jangan-jangan dia juga sama tersesatnya dengan Bu Sri Astuti. "Tolong aku," Bu Sri Astuti terkejut mendengar suara lirih wanita itu. "Apa yang harus aku lakukan untuk membantumu?" Sebenarnya Bu Sri Astuti sendiri tidak yakin dengan apa yang dia ucapkan barusan. "Keluarkan aku dari sini," masih dengan suara lirih. Wanita itu seperti mengiba. "Bagaimana caranya? Kita sama-sama berada di sini tanpa tahu arah jalan pulang." "Aku sudah 10 tahun di sini. Aku sendirian. Aku ingin bertemu Bapak." Wanita itu kini menangis. "Baiklah, jangan menangis lagi. Ayo kita keluar dari sini bersama-sama," hibur Bu Sri Astuti. Walau dia tak tahu harus melakukan apa, tapi setidaknya jika saling berusaha satu sama lain, pasti ada jalan untuk keluar. "Aku ada di dalam sini. Tolong keluarkan aku," wanita itu berkata sambil menepuk-nepuk tanah yang ia duduki. Bu Sri Astuti berpikir sejenak dan mencerna ucapan wanita itu hingga ia menyadari sesuatu. "Maksud kamu?" Belum selesai Bu Sri Astuti bertanya, tapi wanita itu kini menghilang entah kemana. Namun Bu Sri Astuti kini terkejut oleh teriakan seorang wanita yang terdengar begitu memilukan. Tak lama kemudian, seorang wanita berlari melewati Bu Sri Astuti. Langkahnya seperti orang ketakutan. Bu Sri Astuti tahu betul dia wanita yang mengobrol dengannya barusan. Bu Sri Astuti memanggil-manggil wanita itu, tapi sepertinya dia tidak mendengar. Tak berselang lama, 3 orang pria berjalan cepat melewati Bu Sri Astuti juga. Tapi nampaknya ketiga pria itu pun sama, tidak melihat ataupun mendengar Bu Sri Astuti. Mereka berjalan saja dan terus berlalu sambil berteriak-teriak memanggil wanita itu. "Rina sayang, kemarilah, jangan takut," ujar salah satu dari ketiga pria itu, membuat Bu Sri Astuti terkejut mendengar nama Rina. Bu Sri Astuti terus mengikuti kemana mereka berlalu, hingga akhirnya teriakan lengking dari wanita bernama Rina itu membuat Bu Sri Astuti mempercepat langkahnya. "Tolong, jangan sakiti aku, Mas," kata Rina menghibah. Tangannya ditangkupkan di depan dada seolah memohon. Ketiga pria itu berhasil menangkap dan mendesak Rina hingga Rina pun hanya bisa pasrah dan menghibah. "Tenang sayang, aku tak akan menyakitimu. Kami hanya ingin mengajakmu bersenang-senang," ujar salah satu pria itu sambil terkekeh. Tangannya mengelus rambut Rina dan mulai mencium leher Rina. Sedangkan 2 pria yang lainnya memegangi kedua tangan Rina. "Lepaskan aku, bajingan!" "Bangsat!" Rina begitu marah dan meludahi wajah pria itu.
Kurang ajar. Pria yang diludahi Rina itu pun langsung marah dan menampar wajah Rina hingga terjerembab. Mereka pun mengkoyak-koyak pakaian Rina hingga compang-camping. Mereka tak menghiraukan teriakan Rina itu. Mereka beramai-ramai menggagahi wanita malang yang sudah tak berdaya itu. Bu Sri Astuti hanya bisa menyaksikan perbuatan bejat ketiga pria itu tanpa bisa berbuat apa-apa karena seakan ada pembatas yang menghalangi dan tak bisa ditembus oleh Ibu Sri Astuti. Bu Sri Astuti hanya bisa menangis dan berteriak-teriak menyaksikan itu semua. Sementara Rina kini hanya bisa menangis tanpa bersuara hingga dia pingsan. Ketiga pria itu kini telah puas dengan tubuh polos Rina. "Bro, sepertinya nih cewek pingsan," ujar salah satu dari mereka. "Gimana kalau kita bunuh saja dia?" Mendengar itu, spontan Bu Sri Astuti berteriak, "Jangan!" sambil menangis, namun tak didengar. "Gila lo ya, lo yang gila. Kalau sampai dia sadar, terus mengadu sama orang-orang, kan berabe kita." "Bener juga lo. Tapi gimana caranya?" "Udah, kita kubur aja dia hidup-hidup." Sontak Bu Sri Astuti berteriak kepada mereka. "Tidak!" Bu Sri Astuti menangis sambil sesenggukan. Dan dia merasa dahinya seperti ditempel sesuatu. Dia mengerjap-ngerjap, ada cahaya yang membuat matanya silau. Tak selang berapa lama, ada 3 bayangan mendekatinya. "Ibu sudah sadar?" "Rina," ujar Bu Sri Astuti begitu lirih, namun masih bisa didengar oleh Pak Syaroni. "Ada apa, Bu?" "Rina, Pak." "Sudah, Ibu jangan mikir macam-macam dulu." Bu Sri Astuti melihat Sugi di sampingnya. Wajahnya sangat cemas, sedangkan emak sedang memijat-mijat kakinya. Bu Sri Astuti kini sadar dirinya telah berada di rumahnya, bukan di tempat asing itu. Namun Bu Sri Astuti kini mulai mencemaskan wanita malang itu. Bahkan Bu Sri Astuti bertekad ingin menolongnya. Di sebuah gedung bertuliskan Rumah Sakit Jiwa, nampak seorang dokter wanita sedang berjalan di sebuah koridor rumah sakit. Di belakangnya 2 orang perawat, laki-laki dan perempuan, juga sedang berjalan mengikuti kemana arah dokter wanita itu berjalan. Perawat laki-laki itu membawa sebuah buku bertuliskan analisa. Nampaknya dokter itu sedang menganalisis perkembangan dari pasien-pasiennya. Suasana gedung rumah sakit itu nampak berjalan normal. Para pasien yang tak berpotensi berperilaku membahayakan dibiarkan berkeliaran di area rumah sakit, namun tetap diawasi dan dijaga ketat oleh suster penjaga, karena tak jarang mereka kadang saling bertengkar satu sama lain. Sesekali dokter wanita itu menyapa beberapa pasiennya dengan ramah, dan mereka sepertinya senang bila bertegur sapa dengan dokter cantik itu. Setelah sampai di depan pintu masuk bertuliskan ruang isolasi, dokter wanita itu menyuruh salah satu perawat untuk membukakan pintu. Perawat wanita itu pun dengan sigap membuka kunci gembok dan membuka pintunya, dan mereka bertiga pun langsung masuk ke dalam ruangan itu. Tak lupa perawat itu menutup lagi pintu kamar demi keamanan. Seorang pria tengah terbaring di ranjang rumah sakit. Kedua tangannya terikat dan matanya terpejam. "Bagaimana keadaannya sekarang?" Dokter wanita itu bertanya sambil mengamati pria yang tengah tertidur itu. "Dia masih pengaruh obat penenang, Dok.
Selama 3 hari ini, dia selalu berteriak-teriak dan selalu ingin menyakiti dirinya sendiri. Maka dari itu, kami harus mengikat tangannya, ujar perawat wanita. Sedangkan perawat laki-laki itu mencatat bagian terpenting dari hasil analisanya. Bagaimana dengan asupan makanannya? Tanya dokter wanita itu lagi. Selama 3 hari ini dia tidak mau makan, dok. Jadi kami menjaga kesehatan pasien dengan bantuan infus yang selalu kami kontrol dengan ketat. Dokter wanita itu hanya manggut-manggut mendengar penjelasan dari perawat wanita itu. Pak Syahroni sedang mengendarai motor berboncengan dengan Bu Sri Astuti. Hari ini Pak Syahroni izin libur, tidak mengajar karena ada hal penting yang sangat mendesak. Ibu yakin dengan yang ibu lihat? Pak Syahroni bertanya, namun tetap fokus mengendarai motornya. Ibu yakin, Pak? Jawab Bu Sri Astuti mantap. Motor terus melaju melewati beberapa tanjakan. Sudah 1 tahun Pak Syahroni tak melewati jalanan ini. Tapi tak banyak berubah kondisinya. Banyak lubang dan malah semakin parah dari setahun yang lalu. Setelah melewati beberapa tanjakan, kini mereka melewati jalan lurus yang di kanan kirinya hamparan sawah. Nampaknya sekarang musim panen. Banyak para petani sedang memanen padi. Pak Syahroni mengingat sesuatu. Dia pun langsung menghentikan motornya di pinggir sawah. Kenapa berhenti, Pak? Bapak ingat, Bapak pernah mampir di restoran Samarina, tempatnya di sini. Tapi kenapa sudah tidak ada ya? Pak Syahroni kemudian turun dari motornya dan bertanya pada para petani yang tengah beristirahat. Permisi, Pak, mau tanya. Para petani itu pun langsung sigap berdiri. Ya, mau tanya apa, Pak? Mereka begitu santun kepada Pak Syahroni. Bukannya di sini dulu ada restoran mewah ya, Pak? Kenapa sekarang sudah tidak ada? Para petani itu nampak kebingungan dengan pertanyaan dari Pak Syahroni. Restoran apa ya, Pak? Setahu kami tidak ada yang namanya restoran di kampung Ciletu ini. Adanya warung nasi pecel, Pak. Itu di sana? Tunjuk petani itu ke seberang jalan. Nampak warung kecil sederhana. Pak Syahroni mulai curiga. Apa memang dulu dia hanya berhalusinasi? Jadi beneran tidak ada restoran ya, Pak? Ya sudah, terima kasih ya, Pak. Pak Syahroni pun undur diri sambil menangkupkan tangannya. Sedangkan para petani itu mengangguk dan tersenyum pada Pak Syahroni. Mereka keheranan karena ada orang bertanya sebuah restoran di kampungnya. Pak Syahroni pun melanjutkan perjalanannya. Dia akan menuju ke rumah Kiai yang dulu pernah ia datangi bersama Rina. Dia ingin menanyakan perihal Rina kepadanya. Setelah nampak kebun kopi tempat Kiai itu tinggal, Pak Syahroni terus melajukan motornya. Dia akan melewati pematang sawah itu dengan motornya. Karena dulu saat bersama Rina, motornya bisa melewati pematang sawah itu. Pak, mana bisa motornya lewat? Jalannya sempit gitu, ujar Bu Sri Astuti, nampak bingung dengan kelakuan suaminya itu. Seorang pemuda menghampiri mereka yang tengah kesusahan dengan motornya. Motornya kenapa, Pak? Tidak apa-apa, Mas. Ini mau ke rumah Kiai. Pemuda itu mengkerutkan dahi karena bingung. Kiai? Kiai siapa, Pak? Yang rumahnya di tengah kebun kopi itu, Mas. Mana ada rumah di kebun kopi, Pak? Gak ada rumah sama sekali di sana. Aneh, waktu itu saya pernah ke sana, Mas. Ada surau kecil di sebelah rumahnya. Pak Syahroni harap-harap cemas sambil menjelaskan. Tidak ada, Pak. Bapak cek aja sekarang. Tapi motornya tinggal di sini dulu karena nggak bisa kalau dibawa ke sana, ujar pemuda itu.
Akhirnya Pak Syaroni pun jalan ke kebun kopi. Bu Sri Astuti tetap di pinggir jalan menjaga motornya. Sampai di kebun kopi, Pak Syaroni sangat terkejut. Dia tidak menemukan apapun di sana, hanya pohon-pohon kopi yang tampak rimbun. Dan Pak Syaroni pun kembali. "Gimana, Pak?" tanya Bu Sri Astuti, yang langsung dibalas gelengan oleh Pak Syaroni. "Aku bingung, harus kemana aku mencari keterangan tentang Rina." "Jangan patah semangat, Pak. Kita jalan aja terus. Siapa tahu nanti kita ada petunjuk di sana," ujar Bu Sri Astuti. Dan mereka pun berjalan hingga sampai di sebuah pertigaan. Di situ Pak Syaroni mulai ingat bahwa dia mengantar Rina sampai pertigaan itu dan ke arah kanan. Pak Syaroni pun mengikuti jalan ke kanan dan ada sebuah gapura. Pak Syaroni turun dan memasuki gapura itu diikuti oleh Bu Sri Astuti. "Kenapa kita ke sini, Pak?" Pak Syaroni dan Ibu Sri Astuti terkejut karena gapura itu ternyata pintu masuk pemakaman umum. "Astagfirullah. Ya sudah, kita balik saja, Bu," ujar Pak Syaroni, dan mereka pun hendak pergi. Seorang lelaki tua tiba-tiba menghampiri Pak Syaroni dan Bu Sri Astuti. Nampaknya dia baru selesai mencari rumput. "Cari siapa, Cu?" Suaranya terdengar berat. "Kami ingin mencari rumah Bapak Rina. Kakek kenalkah?" Kakek itu seperti terkejut mendengarnya. "Ada apa mencarinya?" "Ada hal penting yang mau kami sampaikan menyangkut Rina, Kek." "Saya sendiri adalah Bapak Rina." Mendengar itu, Pak Syaroni dan Bu Sri Astuti benar-benar kaget bercampur bahagia. Karena kini mereka bertemu dengan orang tua Rina. Di sebuah ruang tamu kecil, Pak Syaroni dan Bu Sri Astuti duduk di kursi yang terbuat dari bambu. Walau rumah itu sederhana, namun sangat bersih. Hingga membuat siapa saja yang berada di rumah itu merasa betah meski berlama-lama. Seorang kakek tua muncul dari dalam. Tangannya membawa baki dengan 2 cangkir teh di atasnya. Walau terlihat sangat tua, kakek itu nampaknya masih terlihat sehat bugar. Bahkan tadi, kakek itu mampu membawa 2 karung besar penuh rumput sekaligus. "Diminum dulu tehnya, Cu." "Terima kasih, Kek," ujar Pak Syaroni dan Bu Sri Astuti secara bersamaan. "Nama saya Rusdi. Rina adalah anak sematawayang saya," ujar kakek Rusdi memulai cerita. "Ibunya meninggal saat melahirkannya. Maklum, umur istri saya saat melahirkan Rina itu memang sudah 50 tahun. Jadi, menurut Pak Mantri, usia istri saya itu adalah usia yang sangat rawan," kenang kakek Rusdi. Pak Syaroni dan Bu Sri Astuti mendengarkan cerita kakek Rusdi sambil manggut-manggut. Soal Rina, dia sudah tidak pernah pulang ke sini. Sudah 10 tahun dia pergi. "Pergi kemana, Kek?" tanya Bu Sri Astuti begitu antusias. "Dia pergi bersama anak kota itu. Cinta Rina kepada anak kota itu membuat dia sudah lupa kepada bapaknya ini." Nada kakek Rusdi mulai bergetar seperti menahan tangis dan amarah. "Kedatangan kami ke sini mau menyampaikan pesan maaf dari Rina untuk kakek selaku Bapak Rina," ujar Pak Syaroni mengutarakan maksud kedatangannya. Mendengar itu, sontak kakek Rusdi begitu terkejut. "Di mana Rina sekarang? Kenapa dia tak menemuiku dan mengutarakan sendiri? Begitu bencikah dia kepada bapaknya ini?" Air mata kakek Rusdi sudah tidak bisa ditahan lagi. "Aku sudah tua renta. Aku tak mau apa-apa. Aku hanya ingin Rina menemuiku kemari.
Itu sudah lebih dari cukup, ujar kakek Rusdi di sela tangisnya. Bu Sri Astuti benar-benar terbawa suasana hingga tidak tahan membuatnya ikut menangis. Entah bagaimana menjelaskan kepada kakek Rusdi tentang hal yang sebenarnya. Pak Syahroni menoleh pada Bu Sri Astuti, memberi kode untuk segera mengatakan hal itu pada kakek Rusdi. Namun, Bu Sri Astuti malah menatap balik pada Pak Syahroni. Seakan-akan dia mengatakan melalui matanya bahwa dia sendiri tidak sanggup untuk bercerita. Sebenarnya ada hal yang membuat Rina tak bisa menemui kakek saat ini, ucap Pak Syahroni memulai cerita. 2 buah minibus berjalan perlahan melewati jalanan berbatu menuju rumah milik Pak Kades. Sesampainya di sana, seluruh penumpang minibus yang berjumlah sekitar 10 orang itu turun dari mobil. Mereka begitu disambut oleh Pak Kades dan mempersilahkan mereka untuk masuk ke rumah Pak Kades. Mereka begitu dijamu dengan sangat istimewa. Usut punya usut, ternyata mereka adalah mahasiswa dari universitas swasta yang akan melakukan kuliah kerja nyata atau KKN di Kampung Ciletuh ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Hartono selaku kepala desa di sini, karena mau menerima mahasiswa kami untuk melakukan kuliah kerja nyata di sini, ujar salah satu dosen pembimbing itu. Saya juga sangat senang karena dengan kedatangannya para adik-adik mahasiswa di desa kami ini bisa mendatangkan manfaat untuk masyarakat sini, agar mereka bisa berlatih untuk berpikir lebih maju dan modern seperti saat bekerja sama dengan para mahasiswa. Tentu Pak, nanti para mahasiswa kami akan ada perencanaan program-program untuk pembangunan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi. Jadi, mereka akan berlatih kerjasama dengan penduduk untuk melaksanakan program-program tersebut. Pak Kades yang mendengarkan penuturan dosen itu pun hanya manggut-manggut. Akhirnya, setelah selesai acara ramah tamah di rumah Pak Kades, para dosen itu pun akhirnya undur diri meninggalkan para mahasiswanya yang rencananya akan melakukan KKN selama 2 bulan di daerah itu. Ke-8 mahasiswa itu kini berada di rumah Pak Kades. Mereka akan tinggal di sana selama masa KKN. Ada 4 mahasiswa dan 4 mahasiswi. Seharusnya mereka tinggal di pendopo desa. Namun karena fasilitas tidak memadai seperti toilet dan air bersih, jadi Pak Kades menyiapkan tempat tinggal mereka di rumahnya sendiri. Kebetulan ada 2 kamar kosong milik anak Pak Kades yang sekarang sedang kuliah di luar kota. Kebetulan di desa Ciletuh saat ini sedang musim kopi dan sangat melimpah. Kebanyakan yang ditanam warga adalah jenis kopi Arabica atau juga dikenal sebagai kopi Arab atau kopi gunung. Kopi Arabica memiliki aroma yang wangi, hidup pada daerah yang dingin dan sejuk, memiliki rasa yang sedikit asam, kental di mulut, pahit, dan juga memiliki tekstur yang lebih halus, berdaun kecil dan tebal, serta ditanam pada ketinggian 1000-1500 mdpl. Kopi Arabica memerlukan waktu 6-8 bulan untuk dipanen. Secara umum, harga biji kopi Arabica lebih mahal daripada biji kopi Robusta. Ini karena perawatan pohon kopi Robusta cenderung lebih mudah dibandingkan dengan Arabica. Para mahasiswa itu kini berada di kebun kopi milik salah satu warga. Mereka adalah Fandi, Niko, Bayu, Raka, Andin, Vika, Nadia, dan Risa. Mereka adalah para mahasiswa dari 3 universitas berbeda dan dari berbagai jurusan. Fandi, Andi, dan Niko adalah mahasiswa pertanian
dari universitas yang sama. Para mahasiswa itu kini sedang membantu warga untuk memanen kopi. Banyak para warga, khususnya kaum wanita di sana, sedang memetik kopi sambil membawa keranjang besar yang digendong di belakang punggungnya. Fandi sedang mendokumentasikan kegiatan teman-temannya dan juga para wanita pemetik kopi di sana dengan lensa kameranya. Fandi merupakan mahasiswa yang cukup tampan dan tinggi sekitar 170 cm. Kulitnya putih dan hidungnya mancung. Dia begitu pendiam atau disebut juga cowok cool. Teman-teman kampus wanita banyak yang tertarik kepadanya. Namun Fandi bersikap biasa saja. Memang susah ditebak seleranya. Tanpa sadar, kameranya memfoto seorang gadis cantik di antara para wanita pemetik kopi itu. Fandi melihat ke arah para pemetik kopi itu, namun tak menemukan gadis cantik itu. Ada sekitar 10 orang wanita sedang memetik kopi dan rata-rata mereka menggunakan capil besar untuk melindungi kepala mereka dari panasnya matahari yang begitu menyengat pagi ini. Karena netranya tak kunjung menemukan gadis cantik itu, Fandi pun mencoba menghampiri para wanita pemetik kopi itu. Namun tiba-tiba namanya dipanggil oleh seseorang. "Fandi, mau kemana?" Mendengar namanya dipanggil, Fandi pun menoleh. Andin, mahasiswi cantik dan juga sangat populer di kampusnya. Banyak teman-teman lelaki yang begitu menyukainya, tapi hanya Fandi yang bisa menaklukkan hatinya. Namun Fandi tak pernah mempedulikannya. Justru Andin semakin menyukai lelaki itu. "Mau kemana sih?" Andin mendekat dan langsung menggandeng tangan Fandi. Dan Fandi pun hanya menuruti ketika Andin menarik tangannya. "Yuk balik, panas banget di sini," kata Andin sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan sebuah buku. "Kalau lo mau balik, ya udah balik saja sana. Gue masih mau di sini." "Ayo anterin," sedikit merengek sambil menarik-narik tangan Fandi. Fandi pun berusaha melepas tangannya. "Apaan sih? Manja banget. Kalau mau balik, sama Niko aja tuh," ujar Fandi, merasa risih dengan sikap Andin. "Ya udah, sama gue aja, Din," ajak Niko sambil memegang tangan Andin. Namun seketika Andin menyentakkan tangan Niko. "Apaan sih lo? Pegang-pegang tangan gue. Kenapa sih? Cuma pegang doang. Gue gak suka dipegang sama lo." Sebenarnya Niko sudah lama menyukai Andin, tapi nampaknya gadis itu selalu bersikap dingin terhadapnya. Sementara itu Fandi pun pergi meninggalkan mereka yang sedang bertengkar kecil itu. Fandi terus berjalan di sekitar kebun kopi. Para wanita pemetik kopi itu masih melakukan aktivitasnya. Seorang gadis cantik memperhatikan Fandi dari balik capil besarnya. Dia begitu tertarik oleh ketampanan mahasiswa itu. Di sungai desa, Niko, Raka, dan Bayu sedang mandi. Hanya Fandi yang berada di atas batu besar sambil beraktivitas dengan kameranya. Sepertinya dia begitu mengagumi pemandangan di desa yang masih sangat asri ini. Sesekali teman-temannya menyiratinya dengan air. Fandi hanya tersenyum melihat tingkah teman-temannya itu. "Mau jadi penyamun lo di situ? Ayo mandi," teriak Raka sambil menggosok dadanya dengan sabun. "Malas gue mandi sama kalian. Ntar kalian kagum sama tubuh gua," teriak Fandi sambil terkekeh. "Gila apa gua? Mending sama Vika daripada sama lo," teriak Bayu. Vika adalah salah satu teman KKN mereka yang tubuhnya tambun. Mereka pun tertawa mendengar perkataan Bayu. Tak lama kemudian datang 3 orang wanita
sepertinya mereka akan mencuci pakaian. Salah satu dari ketiga wanita itu terlihat masih muda, karena yang lain terlihat sudah setengah baya. Para wanita itu mencuci pakaian tak jauh dari mereka yang sedang mandi. Wanita muda itu terlihat sangat seksi dengan hanya memakai kain dalaman atau kain sarung wanita. Tubuhnya begitu indah, bak gitar Spanyol. Keempat cowok itu hanya bisa menelan salivanya melihat gadis cantik yang sungguh aduhai itu. Fandi teringat, dia adalah gadis yang tidak sengaja dia potret tadi sewaktu di kebun kopi. Entah siapa namanya. Gadis cantik itu diam-diam curi pandang pada seorang lelaki yang sedang duduk di atas batu itu. Niko begitu tertarik, ingin sekali mengenal gadis itu. Bahkan saking seksinya, Niko tak bisa menahan sesuatu yang keras di antara selangkangannya. Maka dari itu, dia langsung menenggelamkan tubuhnya, hanya kepalanya saja yang terlihat. Dia takut teman-temannya yang lain tahu. Gila, cewek itu seksi banget ya, ujar Raka sambil matanya tetap memandang gadis itu. Bener banget coy, Andin pun kalah seksi sama dia. Coba aja gue bisa kenalan sama tuh cewek. Fandi hanya diam seperti biasa, tak menanggapi obrolan teman-temannya itu. Hingga para wanita itu selesai dengan aktivitasnya mencuci pakaian, para cowok-cowok itu masih betah berada di sungai sampai hari sudah mulai sore. Para pecinta misteri yang berbahagia, bagaimanakah kisah selanjutnya? Tetaplah setia di channel 1001 Misteri. Sampai jumpa.